Jadi terbentuknya LDK Al-Fatih ini terjadi karena kegabutan orang-orang yang terdahulu. Gabut ternyata malah dari pemikiran gabut menjadi ada hasilnya malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan kita di acara Casual Chatting with Ormawa Fasya. Nah, jadi kali ini saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani dengan dua orang yang luar biasa, sangat luar biasa. Mereka berdua adalah tim inti dari salah satu organisasi mahasiswa di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Dan keduanya adalah ketua umum dan wakil ketua umum. Ya, saya inilah ketua umum dan wakil ketua umum dari Ormawa itu. Jadi Ormawa yang bersama saya pada kali ini adalah Ormawa LDK Al-Fatih dari Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Sebelum kita mengenal lebih dekat apa sih LDK itu, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka ta'aruf. Ta'aruf, maka harus saling kenal seperti itu. Jadi barangkali boleh untuk abang-abang berdua memperkenalkan dirinya dulu. Boleh dari abang yang berbaju hitam maco sana, boleh masuk, boleh. Izin memperkenalkan diri, nama ulun Muhammad Razi Rahman dari Samuda, Kalimantan Tengah. Di sini ulun dijabat dan diamanahi sebagai ketua umum LDK Al-Fatih periode 2021-2022. Nah, di sini ulun gak ada serongan dan sebelah ulun ada wakil ulun, silahkan. Boleh abang sebelahnya wakil ketua umum LDK Al-Fatih, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama ulun Arif Hidayat. Jadi ulun asal dari Makarsari atau Kalimantan Selatan, Beritu Kuala. Jadi di sini ulun diamanahi menjadi wakil ketua umum LDK Al-Fatih tahun 2021 sampai 2022. Oke, karena sudah dua orang luar biasa ini sudah perkenalan diri, berarti kami manggilnya Abang Razir dan Abang Arif. Oke, Abang Razir dan Abang Arif. Mereka berdua adalah ketua umum dan wakil ketua umum dari LDK Al-Fatih. Sebelum masuk lebih dalam lagi, mungkin saya punya pertanyaan. Salah satunya, apa sih LDK Al-Fatih itu? Barangkali kawan-kawan mahasiswa sekalian pengen tahu apa sih LDK Al-Fatih itu, kepanjangannya dan apa aja yang mereka lakukan di organisasi itu. Boleh dijawab? Saya jawab, Bang Haji. Boleh Bang Razir, boleh Bang Razir dulu yang jawab. Jadi LDK Al-Fatih itu kepanjangan dulu lah dari LDK. LDK itu adalah Lembaga Dakwah Kampus. LDK Al-Fatih Fakultas Syariah. Untuk sekarang LDK Al-Fatih menjadi satu di Fakultas Syariah saja. Oke. Yang awalnya LDK Al-Fatih ini bergabung dengan LDK Fasya PB karena kita tahu sebelumnya kampus kita di bagian fakultas itu tergabung dengan FEBI waktu itu. Selain kepanjangan LDK Al-Fatih, juga ada kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di LDK Al-Fatih. Karena awalnya tadi saya bilang lembaga dakwah. Oke, benar. Jadi yang kami lakukan di LDK Al-Fatih yaitu berkaitan dengan dakwah, khusus tentang pengkajian ataupun bidang keagamaan yang khusus yang dilakukan mereka di bidang keagamaan. Oke. Kemudian menarik dari Abang Razir tadi bahwa LDK Al-Fatih adalah lembaga dakwah kampus di lingkungan Fakultas Syariah tentunya, benar Bang lah. Jadi mungkin bagi kawan-kawan mahasiswa sekalian yang pengen
belajar lebih dalam tentang ilmu agama di luar dari pelajaran di kampus mungkin lah, boleh gabung dengan LDK Al-Fatih tentunya untuk memperdalam ilmu agama. Kemudian setelah kita tahu LDK Al-Fatih itu apa, boleh mungkin kawan-kawan juga pengen tahu bagaimana sejarah dari LDK Al-Fatih itu sendiri. Boleh dijawab salah satu, Bang? Izin menjawab lagi, Bang Haji? Boleh, boleh. Sebelumnya LDK Al-Fatih ini dibentuk pada tahun 2002 pada tanggal 20 Februari. Cukup lama, Bang. Iya, cukup lama. 2002 berarti sudah berapa tahun? 18 tahun kurang lebih lah. Sebelum UIN dari sebelum jadi UIN gitu. Dari IAIN. IAIN. Itu terjadi dan terbentuknya LDK Al-Fatih melewati beberapa sejarah yang mungkin naik turunnya sangat sulit. Betul. Jadi terbentuknya LDK Al-Fatih ini terjadi karena kegabutan orang-orang yang terdahulu. Gabut ternyata malah dari pemikiran gabut menjadi ada hasilnya malah. Menarik. Kemudian Bang, boleh lanjut. Kegabutan mereka dahulu beda kan dengan kegabutan kita sekarang. Beda. Gabut kita sekarang HP ya. Kegabutan mereka dahulu sampai menjadi lembaga yang sekarang kami jalankan. Oke. Nah, adapun yang terdiri dari mereka jalankan ini, terdirinya LDK Al-Fatih ini, foundernya atau bisa disebut founder tadi. Founder di sini itu ada beberapa orang yang mencetus LDK Al-Fatih karena sadar akan Fakultas Syariah dan FEBI waktu itu tergabung. Sadar mereka akan bahwa basis daripada Fakultas Syariah maupun IAIN waktu itu tersendiri harus menciptakan sebuah lembaga yang bisa mewadahi Fakultas Syariah dan FEBI di bidang dakwah. Oke, benar. Nah, setelah berjalannya waktu itu ada itu tadi kan ada pembentukan nama atau pembentukan wadah. Setelah itu baru LDK Al-Fatih. Sebelumnya lembaga dakwah saja, belum ada namanya Al-Fatih. Oke. Dengan beriringnya waktu, itu ada tahun 2009, di situ ada lalu mereka mencetus lagi nama yang khusus untuk lembaga dakwah mereka itu tersendiri. Nama lembaga dakwah itu tersendiri diambil dari Al-Fatih. Nah, kenapa Al-Fatih? Karena mengambil dari pahlawan, disebut pahlawan terdahulu lah yang di Konstitunopel yang namanya Muhammad Al-Fatih. Itu. Agar kiranya lembaga dakwah kami atau orang-orang yang berperan di lembaga dakwah, khususnya waktu itu Fakultas Pasya PEBI, bisa mengambil inspirasi dari Muhammad Al-Fatih itu sendiri, dari keberaniannya dan ketangkasannya dalam memimpin. Iya. Menarik ini, ternyata hasil gabut dari para senior kita menghasilkan suatu lembaga wadah untuk kawan-kawan mahasiswa belajar lebih dalam tentang ilmu agama, terlebih ilmu fikih, ilmu syariah seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan dari saya juga tentang tentunya kita tahu organisasi itu memiliki logo semacam logo. Di situ boleh Abang gantian kepada Abang Arif yang menjelaskan tentang logo LDK Al-Fatih itu sendiri, apa sih filosofinya begitu. Oh iya. Terima kasih. Jadi logo LDK Al-Fatih itu yang pertama ada warna merah ya, warna merah. Terus yang kedua di situ ada warna hijau. Dan kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi mengambil filosof warna merah. Apa warna merah itu? Artinya keberanian atau gagah dalam bahasa kita tuh. Nah, gagah. Nah, kemudian warna hijau. Apa itu warna hijau? Jadi warna hijau ini merupakan lambang kesucian. Nah, artinya tuh suci di dalam LDK Al-Fatih tersebut. Nah, mungkin lebih jelasnya
dalam mengemban amanah, Nah, harapannya Harapannya Nah, benar. benar. dalam kepengurusan LDK Al-Fatih itu berpegang teguh kepada kalimat tauhid tadi. Kalimat tauhid tadi iya, benar. Selain itu juga Ulun tambahkan itu kami ada mengambil logo lingkaran dengan logo bintang. Oh iya. Logo oke. bintang yang Logo di sini bintang. kami ngambil itu ada 5 titik bintangnya. 5 titik itu harapannya juga LDK Al-Fatih kedepannya dalam kepengurusan selalu menjunjung tinggi 5 rukun Islam. Gitu. Masya Allah. Jadi saling berkaitan dengan khususnya keislaman, dari Keislaman, pengambilan betul. warna, Benar-benar. dari pengambilan logo maupun berpegang teguh tadi kepada kalimat tauhid. Selain itu juga ada logo lingkaran. Lingkaran di sini kami tujukan kepada lingkungan kami ataupun kepengurusan kami di LDK Al-Fatih. Khususnya kenapa mengambil lingkaran? Karena di dalam lingkaran itu kami anggap sebagai cakupan yang ada di dalam LDK Al-Fatih. Kerjasamanya, kekompakannya maupun dalam menjalankan program kerja yang kami jalankan. Oke. Keren sekali, Pak. Kembali lagi bahwa itu hasil dari kegabutan senior pula. Begitu. Menariknya juga tentang logo tadi juga bahwa disebutkan bahwa logo memuat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai diharapkan dapat membawa nilai-nilai keislaman ke dalam lembaga Betul. dakwah kita yang tercinta ini. Oke. Kemudian tentang LDK Al-Fatih, kita tahu bahwa mungkin juga kawan-kawan sebagian sudah tahu bahwa kita di kampus mempunyai punya beberapa lembaga dakwah kampus juga. Betul. Di fakultas-fakultas lain, bahkan di tingkat universitas pun ada di tingkat kampus. Mungkin apa sih yang bisa Bang jelaskan berdua? Boleh bergantian, boleh. Apa sih bedanya LDK Al-Fatih dengan LDK yang lain di lingkungan universitas kita? Mungkin dari ulun dahulu. Yang pertama mungkin berbedanya di bidang bukan di bidang, cuman di wadahnya saja. Karena masing-masing LDK yang kita ketahui, khususnya LDK kampus maupun LDK di fakultas-fakultas lain. Yang pertama LDK kampus atau universitas itu mewadahi keseluruhan yang ada di universitas, tidak termasuk khusus atau ya dikhususkan. Karena LDK yang ada di universitas itu mencakup seluruhnya. Seluruh fakultas begitu ya. Seluruh benar-benar. fakultas. Beda dengan kami LDK Al-Fatih. Karena kami LDK Al-Fatih untuk sekarang kami menjabat dan mewadahi yang ada di Fakultas Syariah. Terserah itu antara jurusan Hukum Ekonomi Syariah ataupun Hukum Keluarga, HTN dan PM. Perbedaannya adalah bahwa LDK Al-Fatih berorientasi di lingkungan Fakultas Syariah gitu Bang. Fakultas Syariah. Kemudian lebih dalam kita pengen lebih tahu lebih dalam lagi bahwa LDK Al-Fatih ini punya bidang apa aja sih, di samping kan sudah tim inti ada Abang berdua. Kemudian bidang apa aja yang ada di LDK Al-Fatih, boleh Abang sebutkan seperti itu. Boleh Abang Arif. Oh ya. Jadi di dalam LDK Al-Fatih ini ada 4 bidang. Yang pertama itu ada bidang keagamaan, ada bidang humas, ekonomi, dan hukum. Nah, jadi di dalam 4 bidang ini, di dalamnya itu apa aja bahasa kitanya tuh beda-beda. Beda tugas. Nah, iya tugasnya ya. Benar. Nah, jadi yang pertama menyebutkan di keagamaan. Nah, jadi di keagamaan ini seperti contohnya tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, memperingati kan, terus tentang keagamaan, kajian tentang keagamaan, dan yang lain-lainnya melingkupi ruang lingkup keagamaan. Nah, khususnya betul. di bidang keagamaan. Iya, betul. Nah, kemudian yang kedua bidang humas. Nah, jadi bidang humas ini hubungan dalam terjun ke masyarakat. Masyarakat yang kami anut di sini itu masyarakat yang di bidang lembaga kampus khusus di
internal kami maupun Iya. eksternalnya. Nah, ya betul. Berarti luas Bang. Nah, Iya, luas. Tidak luas. hanya di lingkungan LDK Al-Fatih Iya, sendiri, betul, namun betul. juga Adapun luas. kegiatannya yang mungkin yang kami unggulkan dari bidang humas ini seperti ada perencanaan pengabdian masyarakat, dan insya Allah Amin. kedepannya kami akan melaksanakan pengabdian masyarakat bersama dengan HMP Perbandingan Mazhab, Amin. kolaborasi dengan Kolaborasi nanti ke Iya. depannya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada bidang ekonomi. Nah, jadi di dalam bidang ekonomi ini ada kajian tentang ekonomi, baik ekonomi dalam negara maupun dalam Islam. Nah, jadi ada dua maupun dalam negara atau dalam Islam. karena mengambil dari lembaga dakwah tadi. Nah, iya betul. Harus berhubungan. Berhubungan. Karena di bidang ekonomi ini terjunnya atau penugasannya yang distrukturkan itu harus mencakup ada kegiatan yang berkaitan dengan lembaga dakwah, seperti iya, betul. kajian tentang kegiatan keekonomian atau Iya. hukum daripada Hal-hal ekonomi muamalah tersebut. begitu Ya, lah. seperti Nah, itu. iya, betul. Dengan muamalah. Lanjut. Nah, kemudian yang keempat ada bidang hukum. Nah, jadi bidang hukum ini mengkaji tentang hukum perdata dan pidana. Nah, yaitu. Maupun kasus-kasus hukum yang ada di Indonesia. Nah, iya, Baik betul. itu kasus hukum yang sedang terjadi saat ini. Iya. Itu kami kaji. Misalnya ada hukum satu tentang hukuman atau hukum vaksin pada saat bulan puasa. Iya, benar. Nah, iya, betul, Itu betul. kami kaji di internal kami. Setelah kami kaji dan kami pelajari, baru kami share ke Instagram. Iya, betul. Itu nggak dari bidang hukum Nah, keunggulannya. iya. Nah, jadi ada 4 bidang tadi lah. 4 Sudah. bidang. Iya. Bidang. Iya. Ada bidang keagamaan, Bidang hukum, bidang hukum, bidang ekonomi dan humas. humas. Iya, Oke. betul. Nah, mungkin bagi kawan-kawan yang lagi mendengarkan ini mungkin sudah mulai minat karena mendengar bidang-bidang tadi, boleh kawan-kawan berpikir dari sekarang untuk bidang mana yang mau kawan-kawan pilih untuk nanti masuk bergabung di LDK Al-Fatih ya. Dan tentunya kawan-kawan dari LDK Al-Fatih pun juga menunggu partisipasi dari kawan-kawan Kalian untuk semua ikut gabung. kami tunggu. Nah, ditunggu di LDK Al-Fatih tentunya. Oke. Kemudian kemudian apa aja sih yang dilakuin di LDK Al-Fatih? Program kerjanya apa yang biasanya mungkin rutinan atau apa seperti itu? Untuk rutinan dari bidang keagamaan dulu lah. Yang pertama, bidang keagamaan itu biasanya waktu offline itu melakukan pengkajian yang berkaitan dengan fikih. Itu pengkajiannya seperti pengkajian yang ada di luar sana. Nah, dipimpin oleh founder atau dipimpin oleh divisioner kami yang terdahulu. Itu mengajarkan tentang pembelajaran fikih atau yang berkaitan dengan keagamaan tadi. Iya, betul. Selain itu ada juga pembacaan maulid, pembacaan burda, dan Habisyi. nah, Masya Allah, rutin dibuat seperti banget ya, rutin. itu yang mengadakan dari bidang keagamaan. bidang keagamaan. Selain itu ada juga dari bidang hukum tadi. Hukum tadi seperti pengkajian-pengkajian Ya, lagi khususnya juga. pengkajian-pengkajian. Untuk pengkajian hukum tersendiri, yang waktu dulu sama seperti pengkajian yang dibuat forum atau dibuat wadah buat kawan-kawan yang ingin mengkaji di bidang hukum. Misalnya ada hukum penetapan hukum penjara untuk saudara Aji. Telah melanggar hukuman lambat di kampus. Nah, itu ada kajian hukumnya. Ada kajian-kajian ya Hukuman tersendiri. apa yang pantas Iya. untuk Aji? Ah, Ataupun bantahan hukum apa, perlawanan hukum apa yang Aji lakukan. Gitu. oh, seperti itu. Adapun yang kami kegiatan di online itu seperti pengajian online saja. Pengajian Melakukan lewat online. Google Meet ataupun yang lainnya. Oh, menarik kayak seperti tadi bahwa LDK Al-Fatih ini juga bukan selalu orientasinya ke monoton ke agama aja, tapi juga bahwa isu-isu teraktual di negara kita pun juga dikaji dan dengan kacamatanya bukan hanya kacamata satu kacamata, dua kacamata. Jadi Islamnya dapat, konvensionalnya dapat begitu. Nah, betul di situ. Kompleks begitu ya Bang lah. Kemudian dari abang berdua, ketua umum dan wakil ketua umum, mungkin lebih mengetahui
perjuangan-perjuangan LDK Al-Fatih, atau barangkali abang-abang berdua punya unek-unek atau keluhan seperti itu, betul, keluhan bagaimana menjalankan amanah sebagai ketua umum dan wakil ketua umum diamanahi untuk mimpin LDK Al-Fatih. Mungkin abang bisa berbagi cerita berdua mungkin. Yang pertama dari ulun lagi nih, Bang Haji. Yang pertama mungkin dari keluhan tidak banyak tapi berat. Luar Tidak biasa, banyak banyak tapi berat. Sebagai ketua umum itu mungkin dikatakan sulit. Ya sulit karena itu yang amanah kita emban. Betul. Dikatakan Ya, betul. mudah, tidak terlalu mudah juga. Jadi ya setara lah, seimbang. Untuk keluhan yang saya keluhkan mungkin dari SDM, karena pada saat ini juga kita mengalami pandemi kan. Betul. Jadi betul. daya tarik orang ataupun follow up dari kami juga agak kurang karena pandemi tadi hambatan juga. pandemi Pandemi tadi. tadi juga, betul. Selain itu juga mungkin tanpa kawan-kawan yang mendampingi saya, yang menemani saya pada saat ini, tidak akan terjalankan tanpa adanya mereka ini. Salah satunya Wakil Ulun. Salah satu Iya. kolaborasi yang Iya. epic bahasa. Kemudian dari keluh kesah tadi, karena pandemi mungkin juga barangkali kawan-kawan ormawa lain juga kurang lebih sama keluhannya karena pandemi ini. Kegiatan-kegiatan kita dibatasi, Iya, seperti itu. agak Hal-hal sulit. yang agak sulit mengetahui syarat untuk masuk LDK Al-Fatih apaan sih? Untuk syarat yang kami ajukan kepada kawan-kawan nih yang berminat mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama, kami di sini tidak ibaratnya tidak sulit-sulit lah persyaratannya. Persyaratan yang kami tujukan di sini intinya mahasiswa aktif UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah tadi. Tidak tertuju kepada angkatan berapa itu. Ya. Namun pada saat ini ya kami mungkinkan kepada paling akhir angkatan 2019. Setelah 2019, 2020, 2021 itu bebas masuk ke LDK Al-Fatih. Yang kami perlukan juga kepada kawan-kawan, yang pertama itu minat daripada kawan-kawan dalam mengemban amanah yang ada di LDK Al-Fatih. Betul banget, karena memang Iya. itu adalah salah satu pondasi awal kawan-kawan. Iya. Wah. Selain minat juga tanggung jawab yang kami perlukan. Karena Betul. mengemban namanya nama dakwah mungkin agak sulit kan untuk sekarang. Saya lembaga dakwah kampus, orang suci nih. Ada beban moral. Iya. Ya, seperti itu. Padahal yang kami kerjakan juga tidak mesti kegiatan keagamaan terus. Iya, yang kami sebutkan tadi kan. benar. Selain itu juga ada keseriusan kawan-kawan dalam menjabat sebagai keanggotaan di LDK Al-Fatih. Jadi harapannya kawan-kawan yang ada di fakultas ataupun yang sedang menonton sekarang untuk mempersiapkan diri Bener bergabung kepada kami LDK Al-Fatih. Ditunggu. nih, kawan-kawan. Tunggu tanggal mainnya teman-teman, tunggu tanggal mainnya. Berarti syaratnya mudah. Iya. Bukan cukup mudah tapi mudah banget Mudah gitu. banget. Mudah banget bahwa Intinya cuma anak fakultas syariah. anak fakultas Iya. syariah, intinya anak fakultas syariah mempunyai komitmen untuk membersamai LDK Al-Fatih tentunya. Kemudian ada nggak sih program yang abang lakukan atau sebelumnya program yang apa ya bisa menjadi program cukup dipandang lah oleh kawan-kawan, atau program yang program utama, mungkin bisa dibilang program utama dari lembaga dakwah Al-Fatih? Untuk sekarang mungkin yang kami bisa banggakan yang pertama itu di bidang ekonomi lah dulu. Karena dulunya sebenarnya ini ada kisah. Kisah Menarik kisah. dari LDK Al-Fatih. Iya, Ya, benar. nah. Jadi sedikit kisah ini masuk kepada proses perjalanannya tadi, masuk ke yang tadi.
kenapa ada sedikit kisah? Karena dulu itu LDK Al-Fatih dicetus oleh beberapa kawan dari Fakultas Syariah maupun Fakultas PB. Iya, orang-orang gabut tadi. Iya, orang-orang gabut tadi. berhasil. Sehingga terbentuknya LDK Al-Fatih Fasya PB. Fasya Febi, luar biasa. Seiring berjalannya waktu, itu kan ada perubahan yang ada di kampus kita. Oh Ada iya, perubahan pemekaran Iya. fakultas ya. Wow, benar. di akhir tahun 2017 itu sudah berpisah antara Fakultas Syariah dengan Fakultas Ekonomi. PB. Iya, Febi. Ya. Benar. Dulunya itu Fakultas Ekonomi itu diisi oleh orang-orang Fakultas PB. Iya, yang Ya. bidang ekonomi tadi ya. diisi oleh orang Febi. Yang bidang ekonomi tadi itu mengisinya adalah orang-orang Fakultas PB tadi. Orang-orang yang bergelut yang sesuai jurusan dengan Fakultas Iya. PB tadi. Jadi masuknya ke bidang ekonomi. Dan di situ juga ada kerjasama kami dari awal tahun 2009 itu sudah ada dari bidang ekonomi kerjasama dengan eksternal lain. Oh, seperti itu. 2009. Sudah dari 2009. Namun untuk saat ini jadi kami yang melanjutkan. Kami yang melanjutkan di bidang ekonomi khususnya itu ada namanya FOSEI. Fose. Nah, apa itu FOSEI? FOSEI itu adalah Forum Studi Ekonomi Islam. Oh. Jadi di seluruh universitas Kalimantan Selatan maupun khususnya di UIN Antasari itu khususnya di bidang ekonomi kami yang bekerja sama dengan universitas lain yang khusus di bidang ekonomi itu bekerja sama tentang pembangunan zakat maupun program-program studi yang ada di universitas Yang lain. ya. Selain itu juga ada di bidang humas tadi yang ada berhubungan dengan eksternal masyarakat yang lain. ya, seperti yang kegiatan kami tadi ada namanya pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Ya, sedangkan di bagian bidang hukum bidang keagamaan, di bidang keagamaan kami ada melaksanakan itu bermacam praktek. Kami ada juga melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan sekaligus melaksanakan tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat tadi. Khususnya kan di bidang keagamaan kita perlukan pas saat KKN itu ada memerlukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di kampung masyarakat sana. Tentunya itu. Iya. Pasti. Yang kami lakukan di sini, proker kami yang jalankan itu ada namanya praktek jenazah, praktek sholatnya, maupun praktek yang kami lakukan yang kami persiapkan khusus untuk saat KKN nanti. Barangkali kawan-kawan nantinya sudah punya bekal, sudah punya bekal bisa itu. aplikasikan di LDK Al-Fatih. Makanya kami tunggu kawan-kawan yang sedang menonton ataupun kawan-kawan yang ada di fakultas, kami tunggu bergabung di LDK Al-Fatih. Oke, mantap. Sudah 3 kali ini kami menunggu kawan-kawan untuk bergabung di LDK Al-Fatih, sudah 3 kali. Kemudian terakhir kita mau minta closing statement dari abang berdua, boleh gantian atau abang Arif boleh closing statement. Adapun closing statement yang kami sampaikan di sini mungkin kepada kawan-kawan yang sedang menonton ataupun kawan-kawan yang mendapat berita yang kami sampaikan pada saat ini, harapannya untuk kawan-kawan yang sedang menonton di luar sana ataupun mendapat berita yang kami sampaikan pada hari ini, untuk yang sedang mengemban amanah nantinya ataupun yang ingin masuk kepada lembaga dakwah kampus yang khususnya di LDK Al-Fatih tadi, harapannya kawan-kawan tetap mengutamakan amanah yang kawan-kawan emban. Selain itu juga ulun harapkan kawan-kawan yang mempunyai basic di bidang keagamaan agar kiranya LDK Al-Fatih nantinya itu menyebar luas ataupun berkembang biak lebih maju daripada sebelum-sebelumnya. Selain itu juga harapannya juga LDK Al-Fatih mengerjakan kegiatan-kegiatan yang belum bisa kami langsungkan pada jabatan kami saat ini. Siapa tahu nantinya ke depannya bisa terlaksana harapannya. Kami tunggu kader-kader
Iya, betul. pengemban amanah nantinya di LDK Al-Fatih. Saya percaya kepada kawan-kawan yang sedang menonton ataupun kawan-kawan yang saat ini setelah kita beradaptasi di Fakultas Syariah, melihat daripada mahasiswa baru nih Bang. Oh iya, benar. Mereka mungkin saya lihat ketangkasan dalam bidang keagamaan ataupun kegiatan berkaitan dengan keagamaan itu sangat bersemangat. Antusias, Iya, sangat sangat antusias, antusias. benar-benar. Jadi ulun harapkan yang mempunyai basic keagamaan ataupun tidak mempunyai. Jadi kami di sini tidak menunjukkan mahasiswa itu harus berbasic keagamaan. Iya, benar. Ya. Yang ingin belajar bersama kami di bidang keagamaan maupun tidak di bidang keagamaan, Welcome ya, juga, Mas. Welcome. Kami menerima semua kawan-kawan. Intinya asalkan kawan-kawan bisa bertanggung jawab dan amanah dalam mengemban. Luar biasa. Intinya adalah tanggung jawab dan amanah tentunya. Oke, gantian nih closing statement Iya, dari iya. ketua Betul, umum, betul. kemudian wakil ketua umum lagi closing statement. Boleh dari Abang Arif, apa harapannya untuk LDK Al-Fatihah tuh? Oh, jadi untuk harapannya untuk kedepannya LDK Al-Fatih ini seperti yang sudah disebutkan oleh wakil ketua umum kita Saudara Razir, mungkin seperti itu, harus amanah dalam menjalankan tugas-tugas daripada LDK Al-Fatih. Alhamdulillah acara kita pada kali ini sudah kita lalui bersama. Terakhir dari saya selaku host, kawan-kawan, sebagaimana ini karena kita berdua dengan LDK Al-Fatih, jadi sebagaimana kita boleh kutip daripada hadis Rasul bahwa artinya begini, agama kalian itu tergantung dengan teman kalian. Jadi sebisanya kawan-kawan untuk memilah-milih kawan, terlebih khusus untuk supaya kawan-kawan lebih dekat dengan agama, bahwa kawan-kawan boleh ikuti LDK Al-Fatih agar Disinilah kiranya tempatnya. disinilah tempatnya barangkali salah Iya, satu wadah betul. untuk kawan-kawan belajar agama dan lebih mengetahui agama Islam itu Iya. bagaimana. Sekian dari saya selaku host dan mewakili abang berdua, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.